Pemirsa, nama Selby Karim kini terseret dalam pusaran korupsi pemberasan izin tinggal warga negara asing saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi. Dari keterangan KPK, sejumlah modus dijalankan demi menyampaikan atau menyamarkan aliran uang para tersangka. Dan kita akan membahasnya bersama dengan Pak Roji Dalibunte, pakar tindak pidana pencucian uang. Selamat sore, Sore Mbak Nisrina. Pak Roji. Baik, terima kasih sebelumnya sudah bersedia bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Pak Roji, KPK dan juga PPATK menemukan aliran dana pada 96 rekening di 35 pegawai Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan periode 2019 hingga 2025. Nilainya fantastis, mencapai 367 miliar. Dari analisa Anda, bagaimana kemudian modus ini dijalankan dari hierarki atas hingga ke level bawah atau para staf? Ya, Mbak Nisrina. Jadi awalnya saya sebenarnya kaget ketika diberitakan OTT, tapi di sisi lain disampaikan bahwa ini kejadian saat Selby Karim menjabat sebagai Dirjen Imigrasi. Nah, ternyata dari yang tadi Mbak ceritakan, saya juga mendengar kemarin konferensi pers yang disampaikan oleh KPK, ternyata bahwa modus ini sudah berlangsung lama, melibatkan banyak pihak, dan melibatkan banyak rekening, dan sebenarnya informasi ini KPK peroleh dari analisis transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan oleh PPATK. Nah, dari sini saya melihat bahwa memang selama kurang lebih 7 tahun, berarti dari tahun 2019 sampai 2026, kejahatan ini sangat terorganisir ya. Sangat terorganisir sehingga bisa mengkondisikan banyak sekali pihak, bisa mengkondisikan banyak sekali rekening. Namun dalam bidang yang saya dalami gitu ya, TPPU dan kejahatan transnasional terorganisir, biasanya pola-pola seperti ini biasanya muncul dan akhirnya terbuka ketika para pelaku ini merasa nyaman, merasa bahwa tidak akan bisa terbongkar, merasa bahwa praktiknya tidak akan diketahui. Ya mungkin dengan modus yang mereka lakukan dengan 96 rekening gitu ya. Itu kan salah satu modus dalam tindak pidana pencucian uang agar untuk menghindari pelaporan, agar tidak bisa dilacak, menggunakan nama nomine orang yang tidak sesuai dengan profil. Nah, dengan modus-modus yang mereka lakukan selama ini, saya kira mereka beranggapan bahwa ini tidak akan terlacak. Tapi dengan apa yang disampaikan oleh PPATK, berarti selama ini modus yang dilakukan itu sudah berulang kali, sehingga akhirnya modusnya dengan gampang mudah terbaca. Saya beberapa kali dalam wawancara saya sampaikan bahwa biasanya orang terjatuh itu karena kerikil bukan batu besar gitu ya, dan tidak ada kejahatan yang sempurna. Saya yakin ya untuk kejadian yang terakhir ini bisa jadi ada salah satu atau beberapa pihak di dalam circle mereka ini yang kemudian merubah polanya atau membocorkan polanya atau menggabungkan yang sebenarnya selama ini pakai rekening orang lain langsung kepada rekening-rekening para pihak, sehingga makin jelas kaitannya antara permainan yang sistematis selama ini dengan oknum-oknum yang terlibat dalam kasus ini. Baik, ya Mas Roji, saat ini KPK juga berencana untuk mengembangkan kasus yang menjerat Selby Karim CS dari pemerasan begitu ya ke tindak pidana pencucian uang, karena tadi yang seperti Anda sampaikan penggunaan rekening pihak lain, ada juga pendirian perusahaan untuk menyamarkan hasil kejahatan, bahkan KPK juga menemukan tersangka Selby Karim dan lainnya ini melakukan investasi kripto bernilai miliaran rupiah. Anda melihat Mas Roji, apakah kasus ini sudah memenuhi karakteristik perkara yang berpotensi berkembang menjadi tindak pidana pencucian uang? Ya, jadi ada sekitar 26 modus tindak pidana pencucian uang. Dan ada 6 modus utama tindak pidana pencucian uang. Ya. Yang pertama itu adalah smarfing. Ya. Smarfing itu adalah memecah transaksi dalam bentuk kecil. Sehingga ya tadi disampaikan menggunakan rekening OB dan seterusnya. Itu salah satu bentuk smarfing. Yang kedua adalah structuring. Structuring itu apa? Jadi untuk menghindar. Jadi di Indonesia itu rekening di atas 1M itu pasti diketahui oleh PPATK. Ya, jadi biasanya untuk menghindari itu rekening-rekening itu hanya diisi dengan nominal di bawah 1M. Kemudian yang ketiga adalah mingling. Mingling itu adalah menggunakan bisnis yang sah. Di kasus ini saya melihat ada, ini kalau mendengarkan apa yang disampaikan oleh KPK gitu ya,
Salah satunya ada perusahaan cangkang katanya yang bergerak di bidang logistik. Nanti mungkin kita perlu cek apakah itu benar atau tidak. Kemudian yang keempat gitu ya, itu ada U-turn. U-turn itu sebenarnya kalau dulu itu pakai apa namanya pengiriman falas ke luar negeri gitu. Tapi dengan modus yang sekarang menggunakan kripto, para pelaku tindak pidana pencucian uang di berbagai negara di dunia itu menggunakan penyimpanan lewat kripto. Kemudian yang kelima itu Kako Smartfing. Jadi ini menggunakan rekening pihak ketiga. Jadi kalau di sini disebutkan ada beberapa rekening yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan para pelaku gitu ya, tapi digunakan yang sebenarnya tidak ada kaitannya dan mungkin saja tidak mengetahui perbuatan para pelaku. Nah yang keenam gitu adalah shell company. Shell company ini sebenarnya sama dengan Mingling, cuma bedanya kalau Mingling ini bisa jadi yang punya perusahaan itu tidak mengetahui sama sekali bahwa tempat usahanya itu digunakan sebagai tempat tindak pidana pencucian uang. Tapi kalau shell company, memang perusahaan itu digunakan untuk melakukan pencucian uang agar asal-usul tindak pidana itu tidak bisa dilacak. Nah, dari 6 modus utama ini saya melihat kalau yang disampaikan oleh KPK itu kronologisnya benar, faktanya benar, maka apa yang dilakukan oleh para pelaku ini sudah sangat memenuhi 6 modus utama tindak pidana pencucian uang. Demikian Mbak Nisrina. Baik, dari sekian modus TPPU yang tadi Anda sampaikan, jika nantinya terbukti ada pihak lain yang juga ikut membantu menyimpan, memindahkan atau menikmati hasil kejahatan, Mas Roji, apakah mereka juga nantinya bisa berpotensi dijerat dengan pasal TPPU meskipun ini bukan pelaku utama pemerasan? Ya, jadi TPPU itu kan pelakunya ada 3 ya. Pelaku yang melakukan penempatan, placement gitu ya. Kemudian pelaku yang melakukan layering untuk menyamarkan asal-usul hasil tindak pidana. Kemudian pelaku yang menerima hasil tindak pidana. Jadi di TPPU itu subjeknya itu lengkap ya. Jadi bukan hanya orang yang kemudian dari hasil tindak pidana ditempatkan, juga bisa menjerat orang yang kemudian mencuci atau menyamarkan asal-usul, atau yang terakhir orang yang kemudian menerima atau menggunakan hasil dari tindak pidana. Jadi pertanyaan Mbak Nisrina tadi, maka semua pihak yang menikmati itu bisa dijerat dengan tindak pidana pencucian uang. Betul, Mas Roji, terakhir ini singkat saja. KPK kan sejauh ini sudah menyita puluhan kendaraan hingga logam miliar, totalnya 17,5 miliar. Jika melihat luasnya jaringan dari 2019 hingga 2025, lantas seberapa besar peluang KPK bisa mengembalikan kerugian negara atau merampas seluruh aset yang sudah dicuci oleh para tersangka ini? Saya kira kalau menggunakan undang-undang tipikor saja susah. Tapi kalau menggunakan undang-undang tindak pidana pencucian uang maka sangat mudah. Karena ketika dari aset-aset atau harta itu ada asal-usul yang sifatnya ternodai gitu ya, walaupun tidak mayoritas, misalnya dia beli kendaraan hanya 10% dari pembelian kendaraan itu dari hasil tindak pidana, maka kendaraan itu bisa disita dan kemudian nanti bisa dirampas untuk negara. Baik, terima kasih Mas Roji, Pak Roji Dalibunte, pakar tindak pidana pencucian uang atas keterangannya dan selamat kembali beraktivitas Mas Roji. Terima kasih.